Stadion Manahan Solo resmi jadi kandang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 atau yang lebih dikenal dengan Piala AFF. PSSI akhirnya memastikan bahwa Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah, akan menjadi kandang bagi timnas Indonesia di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sudah kami putuskan untuk pertandingan kandang melawan Laos dan Filipina, timnas Indonesia akan menggunakan Stadion Manahan Solo, kata Sumarji. Meski begitu, Sumarji juga menyampaikan bahwa jika timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal atau final, venue pertandingan akan dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta. Iya, kalau lolos ke semifinal dan final, pastinya pakai SUGBK, tambah Sumarji. Keputusan ini diambil untuk memberikan pengalaman bermain di luar Jakarta, sekaligus mendekatkan timnas dengan pendukung dari berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Stadion Manahan siap menjadi saksi perjuangan Garuda di ASEAN Cup 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Instruksi khusus Shin Tae-yong. Kiper timnas Indonesia ditempa untuk taktik build-up. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata memiliki instruksi khusus untuk pelatih kiper, Kim Bong-soo, guna menunjang strategi permainan skuad Garuda. Shin menekankan pentingnya kemampuan build-up play dari lini belakang, yang kini menjadi fokus utama latihan para kiper. Coach Shin meminta saya untuk lebih banyak melatih build-up, ujar Kim Bong-soo dalam wawancara dengan PSSI. Kim menjelaskan bahwa latihan ini tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga mental yang kuat dari para kiper. Kami berdiskusi banyak sebelum memberikan latihan tersebut. Hal pertama yang kami lakukan adalah melatih mental mereka, karena latihan ini akan cukup keras, ditambahnya. Menurut Kim, Shin Tae-yong juga menekankan beberapa syarat utama untuk mematangkan taktik ini, yaitu penampilan stabil, kecerdasan komunikasi, dan jiwa pemimpin. Sebagai kiper, penting untuk bermain aman saat membangun serangan dari belakang. Ini bukan hanya soal teknik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas tim, tutup Kim Bong-soo. Dengan latihan intensif ini, apakah kiper-kiper Garuda mampu menjadi tulang punggung strategi Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia? Kita nantikan performa mereka di lapangan. Dua pemain timnas Indonesia pulang lebih cepat dari pemusatan latihan Piala AFF. Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 28 November hingga 4 Desember 2024, sebagai persiapan menjelang Piala AFF 2024. Sebanyak 33 pemain, yang mayoritas berasal dari kelompok U22 dan U20, dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti training camp di Pulau Dewata. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari pemusatan latihan ini. Dua pemain harus dipulangkan lebih awal akibat cedera yang mereka alami. Pemain yang dimaksud adalah winger PSM Makassar, Zaki Ashraf, dan gelandang Bali United, Imade Tito Wiratama. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengonfirmasi berita tersebut. Ya, Zaki Ashraf dan Imade Tito Wiratama dipulangkan dari pemusatan latihan di Bali karena cedera, ujar Sumarji kepada media. Cedera yang dialami kedua pemain ini menjadi pukulan kecil bagi persiapan skuad Garuda. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimis menjalankan program latihan intensif untuk memastikan performa terbaik di Piala AFF mendatang. Apakah pemusatan latihan ini mampu memaksimalkan potensi para pemain muda? Kita nantikan performa mereka di Piala AFF 2024, strategi cerdas Shin Tae-yong. Ini alasan Marcelino Ferdinand jadi andalan di laga lawan Arab Saudi. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan alasan dibalik keputusan Shin Tae-yong menurunkan Marcelino Ferdinand saat menghadapi Arab Saudi di matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Nova, pilihan ini tak lepas dari perubahan taktik yang dilakukan tim pelatih. Indonesia menggunakan formasi 5-3-2 yang menuntut stamina ekstra dari para gelandang untuk mengontrol permainan di lini tengah. Marcelino dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi salah satu posisi tersebut. Setelah menganalisa permainan Arab Saudi, Coach Shin memutuskan formasi yang cocok, lalu menentukan pemain yang pas di posisi tersebut, ujar Nova kepada awak media. Menurut Nova, peran tiga gelandang di formasi ini sangat vital. Dalam formasi 5-3-2, gelandang harus memiliki tenaga ekstra untuk mengcover tiga area selebar itu dengan hanya 3 pemain. Itulah alasan kami memilih Marcelino, jelasnya. Nova juga menyoroti fleksibilitas Marcelino yang bisa bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang tengah, sayap, maupun di belakang striker. Lino punya kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk gelandang, sayap, dan di bawah striker.
Itu membuatnya menjadi opsi terbaik untuk strategi kami, imbuh Nova. Keputusan ini terbukti tepat, dengan Marcelino Ferdinand memberikan kontribusi besar di laga yang berakhir kemenangan 2-0 untuk timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Marcelino Ferdinand memang menjadi kunci sukses timnas di laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.